dan ibu-ibu semua. Sampai kamu kok sedikit ya, kayaknya dulu di luar baris. Oh iya. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bersaudara duduk di sini. Ini hari ini materinya katarak. Belum pernah tuh yang katarak ya? Belum. Nanti request aja Bu. Nah, kalau request nanti dari sini mintanya apa gitu nanti biar itu biar gak bosan namanya. Kalau di sini mintanya stop malam-malam ya. Iya boleh. Ada kita mulai ya, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk katarak, kira-kira ada yang sudah tahu belum katarak itu apa? Masuk belum tahu? Ya, nah, kayak gini ya. Kelihatan ya yang katarak yang mana ya? Atas. Ini yang putih ini katarak. Ini mata normal, mata sehat ya. Jadi yang dia tengahnya ini bening. Ini sudah ada kekeruhan pada lensa. Jadi katarak itu kekeruhan pada lensa. Dan salah satu belakangnya ini namanya lensa. Nah, dia itu bersifat degeneratif. Artinya apa? Degeneratif itu bersifat dipengaruhi oleh usia. Nah, jadi faktor usia itu berpengaruh. Jadi yang penyakit degeneratif ya itu berarti dipengaruhi oleh usia. Yang caranya ya mau nggak mau, suka nggak suka, tambah tua nanti dia berisiko katarak. Nah, ini karena lensa itu tempat jalannya cahaya masuk, jadi lama-lama nggak bisa lihat ya, mengganggu tajam penglihatan. Mengganggu tajam penglihatan maksudnya jadi ya nggak bisa lihat itu ya, jadi lama-lama soyo-soyo kabur ya. Mungkin awalnya masih ringan, digini-giniin masih kelihatan. Karena kan ini awalnya. Nah, kalau misalnya udah kayak gini kan terus gak bisa lihat ya. Jadi namanya di kebutaan ya tentunya ya. Dan menurunkan kualitas hidup. Misalnya jalan kamu kedaduk, kesandung apa yang tidak kelihatan. Jadi yang misalnya yang ini ya. Nah ini kita belajar anatomi dulu ya. Jadi mata ini yang keluar yang ini. Nah lensa yang ini dulu. Kalau yang ini lubangnya ini namanya pupil. Di belakang pupil ini ada namanya lensa. Gitu. Jadi ada terowongan. Nah, ini terowongannya ini namanya pupil, di belakangnya ada namanya lensa. Nah, ini golongannya namanya pupil. Pupil yang ini nanti belakangnya namanya lensa. Ini yang hitam-hitam ini pupil. Ya yang warna-warni ini kalau bulu warnanya biru ini namanya iris. Ya, iris mata. Iris deh. Mukanya berapa kali iris belajar. Nah ini kalau belajar ini yang merah ini konjungtifanya ini yang merah ini yang dua itu. Ini kalau kita nek belajar, nah ini yang merah ini konjungtiva. Nek belajar gaul enggak? Ya, ada yang cuma di sini aja. Nah, karena dia tidak mengganggu jalannya tak ada. Kan ini cahaya masuk saya. Nah, konjungtifanya kan di sini, jadi tidak menghambat cahaya masuk. Nek bedaan itu nggak keluar ya, nggak keluar. Nah, kecuali kalau misalnya dia kena apa ya?
Gerendal ya. Maka debu yang kenanya di ini daerah sini karena tempat cahaya masuk. Jadi buram. Gitu ya, jadi lensa yang ini. Nah, lensa ini ditarik sama otot. Jadi dia ditarik memanjang, memipi, menggembung, memipi gitu. Ya. Terus apa lagi? Ini ya, jadi lensanya itu yang ini. Nah, pada katarak itu ini bulut itu tadi, ya berkapur. Nah, terus ternyata katarak itu di Indonesia tertinggi se-Asia Tenggara. Tertinggi di Asia Tenggara. Banyak ya, berarti ya, paling banyak ya. Dan ketiga tertinggi di dunia. Nah, kalau Asia Tenggara di antara 10 negara, kalau dunia berarti ratusan negara ya, nomor 1. Terus angka kebutaan nasional mencapai 3% dengan katarak sebagai penyebab utama 80%. Nah ini faktor risiko. Faktor risiko itu apa? Faktor risiko itu yang meningkatkan risiko, meningkatkan munculnya katarak. Yang pertama degeneratif tadi ya, jadi usia di atas 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun apalagi ya, itu sudah berisiko terkena katarak. Iya, kalau dulu saya sekolah 60 ya, tapi sekarang ini dari kementerian yang tertinggi di atas 40. Nah, terus riwayat keluarga, keturunan ya, jadi dia bersifat genetik juga. Jadi ada orang-orang yang usia 40 sudah katarak kan ada ya, itu juga pengaruh. Terus selanjutnya ini penyakit mata lainnya seperti glaukoma, uveitis atau trauma. Glaukoma itu apa? Glaukoma itu peningkatan tekanan pada bola mata. Biasanya matanya cekot-cekot, sakit, terus silau, itu lihat silau. Ya ini glaukoma kalau akut dia disebut maling penglihatan ya, karena tahu-tahu buta. Nah kalau yang di sini biasanya glaukomanya kronis ya, jadi pelan-pelan, jadi tiap bulan diberikan obat. Kalau uveitis ini infeksi di badan ini, ya ini uveitis itu infeksi di sini. Belakangnya mata gitu, isi yang mengisi cairan mata. Terus ada lagi trauma, itu kecelakaan, cowok, apa batang apa, tangkai kacamata itu tidak ada, ngeri. Terus ya ini nyambung kan diabetes ya, diabetes. Jadi kalau pasien dengan diabetes itu lebih cepat munculnya katarak dibandingkan yang tidak diabetes. Sama hipertensi juga kan ya. Jadi diabetes dan hipertensi itu lebih cepat munculnya. Terus penggunaan tetes mata secara rutin. Ini bukan rokso ya, ini bukan rokso, bukan apa tuh? Insto itu bukan. Jadi ini tetes mata yang mengandung steroid. Contohnya apa ya? Kalau di sini juga nggak ada itu. Ini Kusuma nggak ada. Kalau tetes mata lebih bebas. Biasanya ini barang sama itu Bu, antibiotik. Jadi tetes mata isi antibiotik itu dicampur sama steroid biasanya kan. Apa ya? Ini apa ya? Nah, ya, seperti itu. Jadi itu kan biasanya isinya campuran. Jadi ada antibiotik dan steroid. Iya, mana ya Bu di sini. Ya. Mata itu nyambungnya ke hidung betul, nanti ke mulut. Kalau ikan asin kan asin ya. Pilek
karena nyambung gitu ya boleh tapi sesuai dengan resep dokter ya sebaiknya karena sekarang itu nggak berdiri sendiri biasanya dengan gitu. Saya nggak apa itu merek ibu tanya isinya apa ya saya suka apa. Kalau di puskesmas nggak ada, puskesmas saya cuma tetes antibiotik. Kalau yang ada darahnya kita minum, bukan yang ditetes di sini. Biasanya mungkin kalau dari sini resep rumah sakit ya, nggak dari sini. Tapi kalau insto itu enggak, karena itu maksudnya apa? Artificial tears ya, jadi air mata buatan. Jadi untuk iritasi ada. Jadi bukan steroid ini bukan. Ya. Air mata itu. Nek buatnya ya air matanya kak botol itu habis semua. Ya. Terus merokok. Merokok itu mana-mana ya berarti ya. Ya sampai katarak baru bisa merokok ya. Nah selanjutnya ini paparan sinar ultraviolet. Jadi panasan ya. Jadi kalau misalnya apa ya yang sering panasan tuh ya yang sering panasan bagusnya kayak kacamata hitam atau kacamata yang kayak kena panas di bawahnya ya. Nah itu bagus itu. Jadi ternyata yang kacamata kayak gitu bagus gaya-gaya tok ya. Jadi saya untuk menghindari kata nah ini faktor sekolahnya tadi yang merokok ya. Terus ini jadi perempuan itu 8 kali lebih berisiko dibandingkan dengan laki-laki ya. Kasihan ya perempuan itu ya. Kayak 8 kali lebih berisiko kena katarak daripada laki-laki. Nah ini terkait sama hormon. Jadi kayak perempuan itu terlindungi selama masih haid ya. Nah itu sudah haid, hormonnya sudah pergi, nah kita gampang kena katarak ini juga. Terus ini apa? Obesitas ya. Semakin dipel-ipel semakin berisiko. Nah, semakin gemuk semakin berisiko. Gemuk ini ya kemana-mana juga sama ya kayak rokok ya. Terus ini tensi tinggi. Nah, 152/100. Nah ini bawahnya apa ini? Minuman keras alkohol. Miras. Yu, sama. Tinggal dibalik ya. Nah ini mekanismenya ini agak rumit ya tapi diabetes dan katarak ini apa? Sangat dekat hubungannya ya, gandengan ya mereka ya. Ya jadi yang katarak diabetes itu 5 kali lebih berisiko katarak. Perempuan, diabetes, hipertensi. Nah, semakin berisiko katarak ya. Jadi gulanya itu di mata itu dicerna menjadi sorbitol. Nah ini nanti juga akan mengubah lensa mata jadi keruh. Jadi gulanya numpuk di lensa. Terus ini stres oksidatif, gula tinggi memicu peningkatan radikal bebas yang merusak sel-sel lensa. Molekul gula yang menempel ya sepertinya dia nempel di lensa mata, numpuk di situ ya. Nah ini tanda-tandanya apa? Kalau kayak gini kelihatan ya, ini lihat kimia saja kelihatan kalau tidak katarak. Ya, tapi kita
Tanda-tandanya penglihatan seperti kabur, suram, ada bayangan awan atau asap. Jadi apa ya, kalau lihat kayak gini ada kepiur-kepiur di tengah ya. Ada juga ada yang double. Pandangan apa double itu apa? Diplopia. Atau ada juga nih lingkaran putih saat memandang sinar. Dicoba satu-satu, ditutup satu no matanya kalau dicoba. Tutup satu ya lampu, coba ya lampu. Ada nggak putih-putihnya? Ada ya. Sehat semua berarti. Nah, silinder. Plus minus silinder. Beda lagi. Kemudian yang ketiga membutuhkan cahaya terang untuk membaca atau ketika beraktivitas. Ya benar ya, nek gelap ya nggak kelihatan ya. Ada apa? HP kan bersinar. Terus sulit untuk melihat pada malam hari. Ya karena pandangannya juga berkurang ya aja. Berkabut lah biasanya. Terus ini sering ganti kacamata. Nah ini sering ganti kacamata kok nggak enak. Udah ganti yang ini, nggak enak, nggak bisa lihat lagi. Ganti lagi yang ini. 3 bulan ganti lagi. Oh lah ya. Kalau diganti berkali-kali berarti ada kemungkinan ada katarak. Ya karena apa ya? Kalau misalnya ininya buram kan mau diganti apa-apa ya bisa baca ya. Nanti kalau kacamata kan membantu plus minusnya, membantu memfokuskan cahaya ke sini. Tapi kalau jalannya aja nggak kelihatan, kacamata apapun tidak bisa membantu. Nah. Terus berikutnya mata menjadi sangat sensitif terhadap cahaya. Silau. Nah. Terus penglihatan ganda. Uangnya 100.000 jadi 200.000. Senang kalau itu ya. Pada setekan loh, mesti bisa. Warna memudar atau cenderung menguning saat melihat pandangan ganda. Oh, jadi warnanya jadi samar ya. Iya, jadi lumayan ya. Oh, jadi semua kan? Nah, ini ada lagi. Ini stadiumnya katarak. Nah, jadi katarak itu kan tahap. Nggak ujuk-ujuk langsung kayak gini kan enggak ya. Awalnya kayak gini, kelihatan nggak ini? Ini ya, maksudnya kelihatan kataraknya nggak ini? Nggak kelihatan, belum kelihatan. Terus setelah ini jadi ini sedikit. Nah, terus dari sini jadi sini matang. Ini kematangan. Imatur itu kan katarak yang belum matang. Matur itu kataraknya sudah matang. Dan imatur ini kematangan. Nah, kematangan. Ya nanti kalau ini semakin berat nanti rasanya bisa jatuh dari tempatnya. Nih, kan dia berat ya, biasa terus kan berat. Jadi otot-ototnya yang megang ini nggak kuat megang. Dia ceblok, jatuh. Nah, jatuh kecamatannya. Iya kali itu. Nah, kayak gini belum terlalu kelihatan, masih bening ya. Keluhannya ringan dan belum mengganggu penglihatan. Ini masih susah ini ya. Biasanya kan kalau kayak gini dan ini ya, kan juga ini ya. Itu ditunggu matang dulu, nanti baru dilakukan tindakan. Kan kadang ada ya.
Saya tanya-tanya sama pasien juga ya yang saya periksa. Ini kenapa Pak? Kemarin dirujuk ke dokter mata. Oh, katarak. Terus ini kontrak untuk apa? Nanti dapat tetes dulu. Oh, nggak operasi belum matang gitu, matang. Nah, gitu. Jadi nanti tetap stadiumnya ini yang periksa dokter mata, ya. Jadi diperiksa dokter mata dulu. Nanti kapan kira-kira bisa dioperasi? Gitu. Nah, ini kan masih bagus ya, masih bagus. Berarti itu kalau belum matang belum bisa dioperasi. Iya, nanti tetap dilihat sama dokter matanya Bu. Kalau kita kan misalnya ya merujuk kan Bu katanya. Iya. Nah, kadang-kadang ada juga yang udah kayak gini tuh nggak mau periksa, ya, takut. Padahal sekarang bisa ya, datang pagi sore pulang itu kayaknya sekarang udah bisa. Iya, memang ini kayak kalau dulu saya sekolah tuh di atas 60 ya, tapi sekarang kan sudah di atas 40. Apa? Bukan belum sudah. Kalau masih rapat, aku pakai pikir masih. Nanti kalau pas sudah kayak gini, ini kelihatannya sudah menurun banget ini ya kayak gini. Kalau ini mungkin masih bisa lihat, nah kalau ini harus plus ya, kayaknya bisa lihat ya, udah putih. Ini sudah namanya refleks cahayanya, ini aja nggak kelihatan kok. Namanya mata di foto harusnya kayak gini loh, mengatir ini. Nah ini kan nggak bisa mengatir, jadi dia refleks cahayanya di apa di gini masih dicolok di mana wae nah itu ya masalahnya ya karena refleksnya kurang. Ya kalau ini kan ya kalau bukan kedap ya Bu, ini untuk mengecil apa lagi jenenge pupilnya ini loh. Nah ini kan pupilnya mengecil, nah di foto mengecil, ini kan nggak mau mengecil, ini dia melebar jadinya. Nah, ini kapan harus operasi? Kalau fungsi penglihatan sudah tidak bisa ditoleransi, ya. Jadi misalnya dia mau jalan kok misalnya jatuh terus, gitu, naik tangga nggak kelihatan jalan terus, sering kepleset misalnya gitu. Nah itu kan sudah mengganggu apa ya aktivitas sehari-harinya. Nah, itu misalnya apa tidak usah sampai matang itu apa tidak bisa diobati? Diobati. Operasi loh maksudnya. Jadi jangan sampai itu matang tapi tidak bisa diobati. Ini loh. Ya ini nanti paling dikasih tetes obat aja Bu, tetes obat aja untuk mengurangi progresivitasnya. Terus kalau ada gula ya kontrol gulanya, kalau ada tensi ya kontrol tensinya. Kalau usia nggak bisa dikontrol nambah terus ya. Karena sifatnya tadi degeneratif, jadi semakin usia lanjut pasti kena kata. Iya, lambat tahun pasti akan kena. Cuma startnya yang beda. Ada yang mungkin 65 baru muncul keluhan, ada yang mungkin 70. Pasti ya. Ada yang 50, ya paling enggak sampai sini. Karena ganggu karena retinanya tidak bisa menangkap cahayanya tadi yang masuk ke mata. Nanti materinya mungkin lain lagi ya. Nah untuk syaratnya gulanya di bawah 180 sewaktu. Ya ini saya ambil dari KMK ya, jadi keputusan menteri ya. Mungkin nanti tiap dokter di rumah sakit ada variasinya lagi ya. Nanti tergantung juga tensinya juga harus di bawah 160 dan 100. Ya. Ini kayaknya nggak rendah banget ya, masih cukup lah, masih bisa 150 masih bisa, 90 masih bisa. Cuma ini gulanya ya, gula sewaktu di bawah 180. Paling sehat kan gula ya gula. Padahal enak ya manis. Nah ini pencegahannya. Pencegahannya. Pencegahannya nih pakai kacamata.
silau, terus yang tadi ya sinar UV tadi. Pernah tahu yang ini Bu? Jadi yang di matanya itu ada kayak daging tumbuh atau apa ya? Namanya ya orang-orang itu ya. Kayak mama itu. Ya, jadi di sininya kayak ada gitu. Itu juga pengaruhnya sinar ultraviolet. Nah, itu namanya pterygium. Nah, itu juga ya, yang kayak gajah gitu. Ini bentuknya segitiga. Nanti dia tumbuhnya dari pinggir ke tengah-tengah. Kalau dia sampai tengah, dia mengganggu cahaya masuk sampai sini. Kalau masih di sini nggak apa-apa, tapi kalau udah sampai sini, nah, nggak kelihatan ya dikoreksi. Biasanya kalau udah sampai sini jadi tindakan tidak sampai sana nggak bekas nanti, bekas nggak penglihatannya nggak bisa pulih sempurna. Misalnya masih di yang putih-putih itu, kalau terus diambil tindakan. Sini. Kalau baru di sini aja nggak sih Bu, nanti kan biasanya kalau di sini udah sampai sini dulu. Tapi kalau di sini enggak. Makanya nek panasan pakai kacamata hitam. Beli dulu ya di sini. Terus padel. Iya ya. Nah, itu gambarnya anak-anak tapi ya. Nek padel kan harus beli loknya dulu kayak gini. Rakete, itu kan satu Untuk panci. Yang pasar pakai sebagai terus tidak merokok, dan menghindari asap rokok. Terus tidak kecap, keras terus menjaga gula darah. Tetap menjaga gula darah itu di mana-mana tetap jaga. Ini 104 bagus atau enggak? Bagus ya. Bagus, puasa ya bagus, suatu ya bagus. Itu ya, seperti gambar aja aku ingat. Manis. Nah, sudah begitu saja. Ada yang mau ditanyakan? Glaukoma itu bisa dari pengaruh dari diabetes juga gimana? Itu belajar dulu Bu nanti saya itu. Iya, nanti masuk tema berikutnya gimana Bu? Nanti tak usulkan ke Mbak Devi ya. Itu panjang juga, nanti glaukoma ada yang terbuka, ada yang tertutup. Terus nanti ada yang misalnya harus dioperasi langsung. Saya punya teman. Ada yang dibetes. Iya. Dari gula. Iya, ini ada. Tapi nanti materinya panjang. Boleh lipat aja Bu materi biar nggak bosan nanti. Yang susah materinya tuh nyeri. Nyeri sedikit nyeri itu kan banyak dan itu. Bisa. Mana? Tadi yang bisa juga bisa Apa? mengurangi Mencegah jangan lagi olahraga. Jadi dia menjaga berat badan. Kalau jatuhnya nanti jadi kurangi risiko kanker. Enggak, ini cuma nyolot gambar aja. Padel juga boleh, kasti boleh, senam boleh. Kan intinya aktivitas fisik toh nanti BNI-nya terkontrol gitu. Tarik, sambung. Yang minggu depan bulan berikutnya apa namanya? Batuk ya. Hobi dan kompensasi. Ya, sambung gitu.
Ya, terima kasih Bapak Ibu semua, semoga selalu sehat. Amin. Jumpa di pertemuan berikutnya, jangan lebih semangat lagi. Amin. Jadi Ibu ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah gawur karena retinanya tidak bisa menangkap cahayanya tadi yang masuk ke mata. Nanti materinya mungkin lain lagi ya. Nah, untuk syaratnya gulanya di bawah 180 sewaktu. Ya, ini saya ambil dari KMK ya, jadi keputusan menteri ya. Mungkin nanti tiap dokter di rumah sakit ada variasinya lagi ya. Nanti tergantung juga tensinya juga harus di bawah 160 dan 100. Nah, ini kayaknya nggak rendah banget ya, masih cukup lah, masih bisa 150 masih bisa, 90 masih bisa. Cuma ini gulanya ya, gula sewaktu di bawah 180. Paling sehat kan gula ya, padahal enak ya, manis. Nah, ini pencegahannya. Pencegahannya. Pencegahannya nih, pakai kacamata. Ini biar gak silau. Terus yang tadi ya, sinar UV tadi. Pernah tahu yang ini Bu? Jadi yang di matanya itu ada kayak daging tumbuh atau apa ya? Namanya ya orang-orang itu ya. Kayak mama itu. Ya, jadi di sininya kayak ada gitu. Itu juga pengaruhnya sinar ultraviolet. Nah, itu namanya pterygium. Nah, itu juga. Ya, yang kayak gajah. Ini bentuknya segitiga. Nanti dia tumbuhnya dari pinggir ke tengah. Kalau udah sampai tengah, dia mengganggu cahaya masuk sampai sini. Kalau masih di sini nggak apa-apa. Tapi kok udah sampai sini, nah, nggak kelihatan ya dikoretek. Biasanya kok udah sampai sini jadi tindakan tidak sampai sana nggak bekas nanti, bekas nggak penglihatannya nggak bisa pulih sempurna. Misalnya masih di yang putih-putih itu, kalau terus diambil tindakan. Sini. Kalau baru di sini aja nggak sih, nanti kan biasanya kalau di sini udah sampai sini dulu. Tapi kalau di sini enggak. Ya. Makanya nek panasan pakai kacamata hitam. Beli dulu ya di sini. Terus padel. Iya ya. Nah, itu sebenarnya anak-anak tapi ya. Nek padel kan harus beli loknya dulu kayak gini. Rakete, ini. Itu kan saya terus tidak merokok dan menghindari asap rokok. Terus tidak kecap, jelas terus menjaga gula darah. Tetap menjaga gula darah itu di mana-mana terjaga. Ini 104 bagus atau enggak? Bagus ya. Bagus, puasa ya bagus, swasta ya bagus. Itu ya, pasti gambaran jauh Bu. Manis. Nah, sudah begitu saja. Ada yang mau ditanyakan? Glaukoma itu bisa dari pengaruh dari diabetes juga nih. Itu belajar dari Bu nanti saya itu. Iya, nanti masuk tema berikutnya gimana Bu? Nanti tak usulkan ke Mbak Devi. Ya, itu panjang juga. Nanti glaukoma ada yang terbuka, ada yang tertutup. Terus nanti ada yang misalnya harus dioperasi langsung. Saya punya teman ada yang dibetes. itu efek dari
Ya, ini ada, tapi nanti materinya panjang. Ya. Boleh ringkas aja Bu materi biar nggak bosan nanti. Yang susah materinya tuh nyeri. Ya, nyeri sedikit nyeri itu kan banyak yang bisa mencegah jangan lagi olahraga. Jadi dia menjaga berat badan kalau jatuhnya nanti jadi kurangi risiko kecelakaan. Enggak, ini cuma nyolok gambar aja. Padahal juga boleh, casting boleh, senam boleh, kan intinya aktivitas fisik toh nanti terus BMI-nya terkontrol gitu. Tarik sambung yang minggu depan 15 berikutnya apa materinya? Batuk ya. Oh bisa sih ya sambung gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu semua, semoga selalu sehat. Amin. Jumpa di pertemuan berikutnya, jangan lebih semangat lagi. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.